Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang kita banggakan Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati Bapak-Bapak Forkopimda, Ketua DPR dan para wakil serta anggota DPRD Kota Bau-Bau. Yang terhormat adinda saya ini mewakili Bapeda saudara-saudara, para pejabat dan teman-teman ya sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pertama, tentu saya mengajak kembali kepada kita untuk memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat kepada kita sekalian. Terima kasih Pak Wali, saya diberi kesempatan untuk berdiri di depan ini. Ini lama saya tidak berdiri lagi di sini. Iya. Saya diminta untuk memberikan masukan dalam penyusunan RDP ya, untuk mengisi kekosongan sesuai ketentuan bahwa kepala daerah sesuai kesepakatan kita bahwa pada tahun 2027 itu pemilihan kepala daerah serentak secara nasional, maka konsekuensinya tidak ada pemilihan kepala daerah yang setelah 2018 tidak ada pemilihan, dan termasuk Bau-Bau harus menunggu tahun 2027, yang berarti ada kekosongan tahun 2024 sampai sementara terpilihnya wali kota terpilih. Artinya konsekuensinya harus siapkan rencana program yang memang agar kepala daerah yang terpilih tidak susun sendiri, tapi dia harus tentu saya diajak berbicara di sini karena bukan segala anggota DPD, tetapi pernah jadi wali kota 2003 sampai 2013, 10 tahun. Saya singkat saja ingin memulai, tidak ada paparan apa-apa ini karena memang baru kemarin dulu saya disampaikan. Yang pertama, kita kembali pada sejarah bahwa Bau-Bau ini bukan kerajaan kesultanan. Dia tumbuh, bukan tumbuh sendiri, tetapi tumbuh karena dengan adanya dinamika daerah sekitar. Dari kerajaan jadi kesultanan. Tahun 2010 kita pernah sepakati di sini. Sekarang Kota Bau 481 tahun dia awalnya. Kita ingin menentukan tahun lahir Kota Bau. Kenapa kita ingin, walaupun Kota Bau lahir secara otonom tahun 2021 secara otonom, tetapi kalau kita berangkat untuk membangun Kota Bau ini dari kelahirannya sebagai daerah otonom, kita akan lari dari landasan bijak sesuai dengan karakter dan potensinya. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 kita mengajak semua stakeholder, mari kita dudukkan Bau-Bau sesuai dengan karakter dan potensi yang seutuhnya, sehingga dalam dinamika ke depannya dia masih berakar. Oleh sebab itu kita ajak semua tahun
2010 kita ingin memulai lahirnya Kota Bogor dari mana? Banyak pandangan, banyak pendapat. Salah satu usul yang akhirnya kita sepakati bersama yaitu dilantiknya Sultan Mohu Raja terakhir, dan itu usul dari Pak Muniasi pada waktu itu. Betul. Itu usul dari sekian banyak usul. Ini boleh dicatat lagi atau bicara disampaikan pada saya. Mana yang itu? Saya bilang saya sependapat dengan Pak Muniasi. Kita mulai Kota Bawau hari kelahirannya sebagai hari bertepatan dengan dilantiknya Sultan Mohu pada waktu itu, agar semua visi-visi ke depan harus tetap meletakkan berbasis budaya. Itu pokok dari bagaimana kita meletakkan Bogor. Sekarang Bogor posisi hari ini. Tadi kita mendengarkan paparan dari provinsi dan juga dari pusat, menunjukkan angka-angka makro yang cukup baik. Berarti Bogor ini alhamdulillah tidak terlalu jauh lagi dari pola-pola yang disusun. Cuman tentu perlu kehati-hatian kita melihat fakta-fakta dinamika terhadap pemanfaatan ruang Bogor itu sendiri. Beberapa tahun lalu kita sepakat, dan kalau kita lihat sejarah, di sini pernah kerajaan Kesultanan tahun 64 sebelum Sulawesi Tenggara terbentuk, ini Bogor pernah menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Cakupan wilayahnya yaitu yang provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Tahun 64 disepakati bahwa ibu kota Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kendari, bukan di Bogor. Oleh sebab itu ada kemufakatan tidak tertulis bahwa biarlah nanti pada saatnya Buton akan menjadi provinsi yang sampai hari ini. Kalau begitu, bagaimana Buton ke depan dan bagaimana posisi Bogor? Beberapa tahun lalu kita sudah sepakat bersama bahwa kita ingin mengangkat Kepulauan Buton yang diawali dengan Buton Raya, yang cakupannya pada waktu itu belum cukup. Dia hanya meliputi Bau-Bau, Buton, Wakatobi, Buton Utara, belum lahir namanya Buton Selatan dan Buton Tengah, sehingga belum cukup. Pada tahun 2014 lahir Buton Tengah dan Buton Selatan, cukup. Namun kita berganti nama menjadi Kepulauan Buton dan disepakati ibu kotanya Bau-Bau. Ibu kota provinsi yang kita wacanakan adalah Bau-Bau. Artinya wali kota Bau-Bau harus berperan sebagai dan cara berpikir sebagai gubernur kawasan Kepulauan Buton, bukan hanya bertindak sebagai wali kota. Oleh sebab itu, rencana pembangunan kota Bau-Bau harus bisa membagi dan mendistribusikan berbagai dinamika kawasan ini agar tidak semua diambil oleh Bau-Bau. Karena bagaimana Bau-Bau berperan sebagai daerah ibu kota provinsi yang tentu ruang ibu kota provinsi mempunyai dimensi dan dinamika tersendiri.
dan pemerintah Kota Bawang harus bisa menjadi suatu peran yang dari sekarang harus berpihak dengan dinamika Kota Bawang. Sudah harus berpikir sebagai gubernur kawasan ini, walaupun jabatannya wali kota, dan itu harus diperankan. Dan kalian, adik-adik sekalian sebagai OPD, harus berpikir sebagai perangkat dinas provinsi kawasan ini. Tidak semua dinamika keinginan pertumbuhan di sini kalian akomodir untuk masuk paksakan global. Tetapi bagaimana semua dinamika ini memberikan dampak positif terhadap global. Oleh sebab itu, rancangan dan semua visi misi saya melihat tidak pernah meninggalkan bahwa Bogor ini kota dagang dan jasa yang berbasis budaya. Saya kira itu selalu ada kan? Betul? Betul itu ya? Perdagangan, jasa dan budaya. Mari kita bicara tentang budaya. Hati-hati dalam merencanakan ruang fisik Bogor. Karena ada beberapa situs-situs dan karakter yang harus tetap kita jaga. Kota-kota dan daerah-daerah yang maju di berbagai belahan dunia ini, itu dia menjaga dan melestarikan semua peninggalan-peninggalan yang memang pernah menjadikan negara, bangsa, daerah ini sebagai bagian daripada masa lalu. Kita jangan sampai terjebak dengan menyebut masa depan, menghilangkan nilai dan aset-aset yang sebenarnya pernah dipelihara dan masih terpelihara. Kita jebak dengan suatu pembangunan yang akhirnya aset-aset itu hilang dan tidak meninggalkan kita. Katakan, di dalam pembangunan kota, kalau melihat bau-bau